Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, orang tua Suasana kelas setelah ujian, mahasiswa berkumpul. Sela, Devina, dan Saila ada yang nilainya yang pas-pasan nih, Sel. Lagi sedih nih, Sel. Iya ya, kayaknya ada yang lagi update status WhatsApp nih. Ups, gue bikin meme muka dia pas naik keluar, pasti cocok. Notifikasi dan tawa kecil membahana di seluruh ruangan. Devi menunduk lebih dalam, wajahnya memerah. Tidak hanya Devi saja korbannya, banyak orang lain yang juga terkena komen hujatan dari Sela, yang bahkan tidak ia kenal. Alasannya hanya karena media sosial adalah aplikasi yang memiliki kebebasan berpendapat untuk setiap orang. Ia jadi seenaknya berkomentar jahat pada banyak orang. Sela scrolling Instagram dengan puas. Tiba-tiba, ia melihat notifikasi dari akun korban suara yang mengomentari fotonya. Siapa lo? Ini mah fitnah. Dia membuka DM-nya. Ada pesan dari @korban_suara yang berisi screenshot nilai D-nya yang asli. Sel, itu di Instagram gue lihat ada yang ribut soal lo, itu beneran? Ah, cuma iseng itu mood, akun fake. Akun itu baru upload video lu waktu gagal seminar kemarin. Hah? Demi apa? Coba lihat. Guys, kayaknya gue sama Devina izin pamit dulu deh. Gue ada urusan keluarga nih. Oke. Sorry ya, Sel. Ya oke. Duluan ya. Devina dan Saila pergi, meninggalkan Sela sendirian. Sela merasa dikucilkan. Wajah Sela terlihat lelah dan stres saat melihat media sosialnya. Dia dengan panik mengetik, mencoba menghapus semua komentar kasar dan postingan lamanya di media sosial. Setiap kali ia menghapus satu, dia menemukan lebih banyak lagi jejak digital buruknya yang telah disimpan oleh korban suara dan diunggah ulang. Sela melihat Devi sedang sendirian di lorong. Dengan emosi memuncak, Sela menghampirinya. Lo yang bikin akun Instagram ini. Kenapa? Kamu baru ngerasain rasanya dibully? Dipermalukan di depan semua orang? Gue tahu itu lo, hapus akun di sekarang juga. Aku nggak punya waktu untuk membuat akun kayak gitu, Sel. Aku cuma kamu mau berhenti, dan kamu tapi nggak mau berhenti. Tapi kenapa? Kenapa lo ngelakuin itu ke gue? Kamu yang ngelakuin itu semua, Sel. Aku nggak ada waktu atau tenaga untuk buat itu semua. Sela terdiam, terpaku. Ponselnya bergetar. Notifikasi dari korban suara. Dalam sekejap, akun korban suara menghilang dari layar. Semua posannya lenyap. Sela tersadar. Ia melihat pantulannya sendiri di kaca kamar mandi. Musuhnya selama ini adalah dirinya sendiri. Lihat deh, Sela klarifikasi. Tiba-tiba banget sih. Kenapa? Klarifikasi apa? Kayak gara-gara dia suka ngehujat deh. Ngehujat sih udah emang harus sih. Balik. Beb, gue minta maaf, gue tahu selama ini
perlakuan gue terlalu salah. Gue baru sadar kalau itu tuh ternyata benar-benar salah. Ya, gue maafin kok kesalahan lo. Intinya lu jangan sampai ngulangin lagi. Ini buat yang terakhir kalinya dan ini buat pelajaran lu juga. Dunia maya sering terasa bebas tanpa batas. Di sana, jari jemari kita bisa menulis apa saja. Tapi, kita sering lupa, di balik layar itu ada hati manusia yang bisa terluka. Cyberbullying bukan hanya tentang ejekan atau komentar kasar. Ia adalah bentuk kekerasan yang melukai perasaan, menghancurkan kepercayaan diri, dan kadang meninggalkan luka yang tak terlihat namun begitu dalam. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki pedoman yang luhur, Pancasila, dan di dalamnya sila kedua mengajarkan kita tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebuah nilai yang menuntun kita untuk menghargai martabat sesama, memperlakukan orang lain dengan empati, dan menjaga agar kata-kata tidak menjadi senjata. Mengamalkan sila kedua bukan hanya soal bagaimana kita bersikap di dunia nyata, tetapi juga bagaimana kita hadir di dunia digital, menghormati perasaan orang lain, berkomentar dengan baik, dan mendengarkan kebaikan bukan kebencian. Karena manusia yang paling beradab bukanlah yang paling keras bersuara, tetapi yang paling mampu menahan diri untuk tidak melukai. Mari kita mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab di semua ruang, termasuk di media maya. Gunakan cara untuk menyembuhkan, bukan untuk menghancurkan. Gunakan media sosial untuk saling memahami, bukan untuk saling melukai. Karena media sosial akan jauh lebih damai jika kita semua belajar menjadi manusia yang benar-benar beradab.